Selamat datang di video ini. Tiongkok memiliki salah satu persenjataan rudal terbesar dan paling beragam yang bisa dimiliki negara manapun di dunia, dan persenjataannya terus bertambah. Kekuatan rudal negara ini yang terus berkembang merupakan elemen penting dalam perlombaan senjata yang sedang berkembang di Asia. Kemajuan luar biasa Tiongkok dalam teknologi rudal telah memposisikan diri sebagai kekuatan yang sangat dominan di Indo-Pasifik. Meskipun hal ini merupakan pencapaiannya sendiri, ada negara barat yang telah meningkatkan kekhawatirannya karena merasakan kekuatan Tiongkok. Dan bagaimana naga yang perkasa itu dapat dengan mudah menghancurkan basis mereka jika terjadi konflik. Amerika Serikat kini akan berjuang untuk mengimbangi perkembangan ini, dan Tiongkok secara perlahan mengambil alih. Episode hari ini akan mengungkap bagaimana rudal Tiongkok yang tangguh dapat dengan mudah memusnahkan pangkalan AS di Asia jika terjadi konflik. Strategi Tiongkok yang dikenal sebagai penolakan area anti-akses, A2E, dirancang untuk menghalangi dan berpotensi menghancurkan aset militer Amerika di kawasan tersebut. Strategi ini mencakup serangkaian roket rudal canggih dan senjata hipersonik, semuanya terintegrasi dengan sistem pertahanan udara tingkat lanjut dan jaringan sensor untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pertahanan pangkalan-pangkalan AS dan mendistribusikan kekuatan secara lebih luas, instalasi-instalasi ini masih kurang terlindungi. Para pemimpin Kongres mengkritik kondisi infrastruktur AS saat ini dan menyoroti perlunya langkah-langkah pertahanan yang lebih baik, seperti pembangunan lebih banyak tempat perlindungan pesawat. Tanpa perbaikan yang signifikan, pangkalan AS dapat dengan cepat dikompromikan dalam konflik yang membahayakan kehadiran strategis Amerika di Indo-Pasifik. Amerika Serikat telah membuat jaringan pangkalan militer di seluruh Indo-Pasifik selama beberapa dekade yang berfungsi sebagai tulang punggung kehadirannya yang strategis di kawasan ini. Hal ini telah menjadi faktor dominan dalam geopolitik Asia sejak akhir Perang Dunia Kedua, namun saat ini dominasi tersebut ditantang oleh kebangkitan Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok memandang Indo-Pasifik sebagai halaman belakang strategisnya dan telah mengembangkan kemampuan militer untuk menegaskan kendali atas wilayah tersebut. Pendekatan ini sangat dibutuhkan oleh Tiongkok mengingat bagaimana AS dengan bebas ikut campur dalam urusan negara lain tanpa dampak apapun. Pada akhirnya, negara barat takut pada negara yang tidak menyerah pada dominasi mereka, suatu pemandangan yang disambut baik oleh negara-negara Asia. Strategi A2E Tiongkok sangat penting dalam pendekatan militernya di Indo-Pasifik. Strategi ini dirancang untuk menjaga pasukan Amerika tetap berada di Teluk sementara militer Tiongkok mencapai tujuannya di wilayah tersebut. Persenjataan Tiongkok mencakup sejumlah besar roket rudal dan senjata hipersonik yang didukung oleh sistem pertahanan udara canggih dan jaringan sensor. Kemampuan ini menjadikan militer Tiongkok sebagai kekuatan yang tangguh yang mampu menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Salah satu ancaman paling signifikan yang ditimbulkan oleh kemampuan rudal Tiongkok adalah terhadap pangkalan-pangkalan permanen Amerika di wilayah tersebut. Misalnya, Pulau Guam, di mana Amerika Serikat memusatkan banyak aset militernya, berada dalam jangkauan rudal Tiongkok. Jika terjadi konflik antara Beijing dan Washington, Tiongkok dapat melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Guam, sehingga menyulitkan pasukan Amerika untuk merespons secara efektif. Kerentanan pangkalan AS terhadap serangan rudal Tiongkok tidak luput dari perhatian para anggota Kongres. Mereka telah mengkritik para pemimpin militer karena tidak cukup cepat beradaptasi terhadap lingkungan yang diperebutkan. John Mulliner dan Senator Marco Rubio mengirim surat kepada Sekretaris Angkatan Udara Pemerintahan Biden, Frank Kendall, dan Sekretaris Angkatan Laut Carlos del Toro, mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan guna meningkatkan kemampuan bertahan pangkalan AS di Indo-Pasifik. Salah satu kritik utama adalah kurangnya tempat perlindungan pesawat di pangkalan AS. Pesawat yang diparkir di landasan sangat rentan terhadap serangan rudal, dan penghancuran landasan pacu dapat membuat pangkalan tidak berguna.
Saat ini, AS hanya membangun 22 tempat perlindungan pesawat di wilayah tersebut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tiongkok telah membangun 400 tempat perlindungan dalam jumlah besar untuk mengantisipasi kemungkinan pembalasan Amerika dengan rudal jarak jauh. Perbedaan ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi Tiongkok untuk bekerja mengenai pelanggaran jika AS memutuskan untuk melakukan intervensi lagi di Asia. Surat dari Kongres juga mengkritik militer karena mematuhi protokol pendekatan era Perang Dunia Kedua yang sudah ketinggalan zaman, sehingga menunda pembangunan dan menaikkan biaya. Masalah sistemik ini telah menjadi masalah yang berulang, seperti yang terlihat pada Angkatan Laut dengan pembengkakan biaya dalam program kapal fregat berpeluru kendali kelas Konstelasi. Jika tidak diatasi, ketidakefisienan ini dapat menyebabkan AS kalah dalam konflik besar dengan Tiongkok yang menurut banyak ahli dapat terjadi lebih cepat dari perkiraan. Pemerintahan Biden telah melakukan upaya untuk mengubah infrastruktur Amerika, namun upaya-upaya ini belum cukup untuk melawan ancaman yang semakin meningkat dari kemampuan rudal Tiongkok. Kebutuhan akan perbaikan yang cepat dan signifikan sudah jelas jika AS ingin mempertahankan kehadiran strategisnya di kawasan tersebut. Mengapa AS sangat lambat dalam beradaptasi terhadap ancaman-ancaman ini? Pertanyaan ini sangat penting karena dinamika kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik terus berubah. Jawabannya terletak pada meremehkan kemajuan militer Tiongkok yang pesat. Militer AS, meskipun memiliki keunggulan teknologi, masih lambat dalam mengenali dan merespons perubahan lanskap ancaman di kawasan ini. Mungkin saja perkembangan Tiongkok begitu cepat sehingga AS tidak punya waktu untuk merespons. Apapun yang terjadi, hari-hari dominasi Barat akan segera berakhir, terutama di kawasan Asia. Pertimbangkan implikasi dari kompromi pangkalan AS di wilayah ini. Jika pangkalan-pangkalan penting seperti di Guam atau Okinawa dilumpuhkan pada awal konflik, maka AS akan kesulitan untuk menunjukkan kekuatan dan mempertahankan pengaruh strategisnya. Taruhannya besar dan urgensi untuk mengatasi kerentanan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Kemampuan rudal Tiongkok bukan sekadar ancaman teoretis, namun sudah jelas dan menimbulkan bahaya bagi militer AS di Indo-Pasifik. Pertanyaannya kemudian adalah langkah-langkah apa yang dapat diambil AS untuk memitigasi ancaman ini secara efektif. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan segera membangun tempat perlindungan dan pengerasan pesawat tambahan. Fasilitas di pangkalan-pangkalan utama ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pesawat terbang dan infrastruktur penting, sehingga mempersulit Tiongkok untuk melancarkan serangan mematikan. Selain itu, AS juga dapat berinvestasi dalam sistem pertahanan rudal yang lebih canggih untuk mencegat ancaman yang masuk dan melindungi pangkalan-pangkalannya. Namun, secara keseluruhan, ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan rudal canggih Tiongkok terhadap pangkalan-pangkalan AS di Indo-Pasifik merupakan kekhawatiran yang serius dan semakin besar. Negara-negara Barat mungkin akan segera mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan pertahanan pangkalan-pangkalan mereka, meningkatkan infrastruktur, dan beradaptasi terhadap lanskap ancaman yang berubah. Dengan melakukan hal tersebut, AS dapat mempertahankan kehadiran strategisnya di wilayah tersebut. Sekarang AS mungkin bersembunyi di balik dalih keamanan global jika terjadi konflik di Asia di mana Tiongkok tetap menjadi kekuatan dominan. Namun, kita semua tahu seperti apa keamanan global yang diinginkan AS, yang seringkali terlibat dalam konflik yang merugikan banyak negara. Memandang situasi ini, apakah AS negara yang pantas untuk memimpin keamanan global? Pertanyaan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat sejarah intervensi AS di berbagai negara. Pikirkan sendiri apakah ini negara yang Anda inginkan untuk bertanggung jawab atas keamanan global dan urusan dalam negeri bangsa-bangsa lain. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.